monetnya dicabut gitu ya, akun kita dihapus atau diblok, di banned, itu adalah kekuasaan YouTube. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ini ada yang request minta tutorial lagi tentang jadi konten kreator YouTube ya. Nah, kenapa nggak dilanjut ya? Sebenarnya sih awalnya buat channel ini hanya untuk share ilmu aja ya. Setelah saya mendapatkan ilmu tentang membuat tentang jadi video kreator di YouTube ya, saya share di sini. Soalnya saya kan nggak bisa datang ke sini untuk ngasih tahu gitunya. Udah aja nonton tutorialnya di sini nih. Itu ya. Sekali lagi motivasi kuatkan untuk membuat video YouTube itu semua bisa. Cari yang pertama itu untuk pemula itu apa yang mudah gitu ya. Dalam pengeditan gitu, dalam pembuatan videonya, cari yang mudah aja. Banyak lihat referensinya banyak di YouTube juga. Ketika ingin membuat tentang tema gitu ya, tinggal tonton, oh bikin gitunya ATM, di ATM itu banyak, silahkan itu. Nah yang penting untuk pertama itu sekali lagi 3 poinnya, banyak penonton ya, banyak subscriber. Itu bagaimana ya? Satu-satunya yaitu dengan direkomendasikan oleh YouTube ya. Bagaimana caranya direkomendasikan oleh YouTube? Yang poin pertama, waktu tonton itu 40% dari video yang kita upload itu ya. Contoh, kita upload waktu 1 menit, videonya itu durasinya itu, maka minimal 40%-nya itu berapa? 30 menit, 25 menit, 20 contoh 1 menit berarti 20 detik, 30 detik, 40 detikan lah. 25 detik. Kan setengahnya itu 30 detik. Berarti kalau 40% sekitar 25 detik sudah ditonton. Makanya rekomendasi buatlah untuk pertama itu videonya itu tidak terlalu lama lah. Maksimal 3 menit atau 2 menit ya. Lebih bagus 1 menit setengah gitu ya. Jadi waktu tontonnya bisa mencapai 40%. Kemudian jangan di-share ya, jangan di-share. Soalnya belum tentu orang suka ya, dipaksa kita subscribe, dipaksa untuk menonton, belum tentu dia subscribe. Mungkin subscribe, tapi ketika dia tidak menonton itu akan fatal ya. Nanti waktu tontonnya tidak sampai ke 40% satu. Yang kedua yaitu rame, videonya rame, banyak komen di sana. Makanya jangan dibatasi untuk komentarnya, nanti kita filter saja. Kalau yang tidak baik dihapuskan aja manual nanti untuk komen-komennya gitu. Jadi buat undang di video kita itu, kalau videonya nggak ada ngomong kayak gini atau video aja ditulis, jangan lupa komen ya, atau tuliskan hajat Anda di kolom komentar, bisa seperti itu. Jadi supaya rame komennya, videonya, tariklah supaya si penonton Anda itu untuk komentar ya, melakukan komentar di video Anda. Itu ya. Yang ketiga, rajin upload. Yang ketiga itu minimal 1 hari itu 1 video lah. Konsisten 1 video, satu hari 1 video, 1 hari 1 video. Lebih bagus 2 video gitu ya. Tapi harus konsisten, 1 video 1 video, 2 video 2 video, 3 video itu jangan sampai 1 2 1 3 gitu ya. Seperti itu. Nanti mungkin itu berpengaruh juga ya. Jadi harus konsisten, 1 video 1 video atau 2 video 2 video upload. Itu ya 3 poin yang
bisa direkomendasikan oleh YouTube nanti video-video Anda. Nah, nanti untuk jam tayang, terus gimana kalau waktunya pendek, jam tayangnya gimana, ngejar jam tayang? Kita ini ngejarnya banyak penonton ya. Ketika direkomendasikan YouTube, otomatis nanti akan banyak penontonnya. Video ditonton kita itu kan banyak. Jadi kejarlah dari banyak ribuan penonton, jutaan penonton, itu akan menutupi waktu tayang. Seperti itu. Jadi banyaklah ditonton, itu akan mengejar waktu tayang. Tapi nah ini satu hal yang perlu disampaikan ketika menjadi content creator YouTube. Apa resiko atau nanti setelah menjadi YouTuber dimonetisasi gitu ya, dapat penghasilan dari YouTube. Kita harus ingat bahwa dalam kerjasama dengan YouTube itu satu arah ya, satu arah. Jadi Tuhannya itu adalah YouTube ya. Ketika dia mau menghapus channel kita, mendemonisasi, demonet ya, monetnya dicabut gitu ya, akun kita dihapus atau diblok, dibanned, itu adalah kekuasaan YouTube. Meskipun alasannya ini banyak kejadian ya, dari YouTuber terkenal juga banyak, sampai ini kenapa gitu ya, Dismon ini kenapa kok diblok, di-banned, padahal nggak ada larangan-larangan gitu ya, copyright dan lain sebagainya. Jadi ketika kita banyak penonton, penghasilan kita besar gitu ya, saatnya hati-hati gitu ya. Makanya saya rekomendasikan buat lebih dari satu channel gitu ya, buat lebih dari channel, karena rezekinya itu beda-beda tiap channel itu ya. Itu rezekinya beda-beda, nasibnya beda-beda. Buat lebih dari satu channel. Untuk pemula juga sama, mau temanya sama, mau temanya beda, silahkan. Atau dalam satu tema buat 2 channel ya. Tentang Islami buat 2 channel seperti itu. Karena sekali lagi, ketika kita kerjasama dengan YouTube lah yang paling berkuasa ketika mau memutus kontrak dan lain sebagainya. Kita di Dismon, kita di banned, kita tidak bisa apa-apa, mengajukan apa gimana, enggak. Kalau alasannya copyright, jadi kalau ini ya contohnya ya, kasusnya yang saya penghasilannya sedikit, padahal isinya itu, videonya itu saya copyright semua, potongan, memotong video orang lain diupload lagi seperti itu. Tapi kenapa nggak di-banned, nggak kena copyright dan lain sebagainya? Karena memang penghasilannya dikit gitu ya. Jadi YouTube juga nggak apa-apa ini mah dikit. Nah, hati-hati untuk kalian yang penghasilannya sudah besar. Nah, nanti otomatis akan ada masanya mungkin gitu ya, YouTube bisa membanned channel Anda gitu ya. Karena gini, YouTube itu tidak akan logikanya gini, YouTube itu atau Google itu ingin lebih gitu ya. Ketika si pengiklan bayar ke YouTube itu langsung kan kontan ya, untuk iklan sekian menit, sekian detik gitu ya, berapa hari itu langsung si pengiklan itu bayar kontan langsung ke YouTube gitu. Berbeda dengan halnya kita yang dibayar oleh YouTube, harus nunggu dulu tanggal 20, 22, 23, 25 lah, 20-an ke atas kita baru gajian gitu ya, baru dibayar oleh YouTube. Meskipun tanggal 10 kita sudah mendapatkan 1 miliar, kita ingin ambil dulu 100 juta atau 50 juta, 10 juta mau ambil nggak bisa ya. Contoh di channel kita udah berapa dolar, udah sekian dolar, mau diambil nggak bisa, harus nunggu YouTube membayar gitu ya, harus YouTube membayar di tanggal gajiannya, yaitu tanggal 20-an lah ke atas ya, tanggal 20-an ke atas itu nggak bisa seperti itu. Karena ada kejadian teman saya penghasilannya sudah 1M 800 jutaan katanya, sebelum tanggal 20, tanggal 19-nya kalau nggak salah, beberapa jam lagi mau buat gajian, itu channelnya di Dismon, akun Google-nya, akun AdSense-nya di blok, di banned
kita kan nggak bisa apa-apa kalau seperti itu. Jadi YouTube juga ingin untung lebih lah seperti itu. Dia dibayar sama pengiklan gitu ya, dia dibayar sama pengiklan, tapi dia tidak mau membayar kepada kita yang punya channel seperti itu ya. Makanya Google kaya gitu ya, banyak uang bisa membayar kita, membayar YouTuber gitu dan lain sebagainya. Nah solusinya bagaimana? Nah untuk kita ya cobalah membuat seperti YouTube ya. Kalau ingin jujur atau apa, buatlah seperti YouTube gitu. Bisa kan, banyaklah di kita juga di Indonesia parameter yang pintar-pintar tentang membuat web gitu ya, kayak YouTube seperti ini. Kalau ingin benar-benar adil gitu ya, ingin benar adil, buat ini para YouTuber ini berkumpul semua yang udah penghasilannya gede, ditabung uangnya buat untuk membuat seperti YouTube. Seperti Cina sekarang itu buat namanya Bilibili ya, Bilibili. Nah Bilibili seperti YouTube-nya Cina. Di Cina itu nggak ada YouTube, yang ada itu Bilibili. Nah, seperti itu. Bahkan banyak video-video dari YouTuber yang ada di YouTube itu dicomot oleh konten kreatornya, oleh YouTuber, oleh Bilibili-nya gitu ya. Yang di Bilibili membasang video itu banyak gitu. Aturannya buat sama dan sebagainya. Kalau kita ingin memang bebas gitu ya, sebenarnya bisa kita juga buat seperti YouTube. Nah itu resikonya ya. Jadi jangan marah-marah, jangan ini kenapa saya pelanggarannya apa, kita nggak bisa banding. Nanti ada banding juga, itu pasti ada tunggu dulu berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti aktif lagi channelnya ya, pasti ada yang seperti itu ya. Banyak pengalaman seperti itu ya. Intinya dalam 3 bulan itu YouTube video kita tetap jalan, video kita tetap ditonton, yang pengiklan tetap bayar ke YouTube-nya, ke Google-nya gitu ya, tapi kita tidak mendapatkan bayaran itu ya. Jadi mengambil untung gitu dari kita, itu resikonya. Jadi ketika kita ingin menjadi YouTuber, konten kreator di YouTube, yaitu salah satu resikonya ketika kita sudah besar, namanya itu kita kerjasamanya sepihak ya, sepihak. Jadi kalau ketika YouTube nganu gitu ya, mendismon atau dan sebagainya, kita tetap harus sabar gitu ya, sabar, terima apa adanya gitu ya. Makanya untuk strateginya buat lebih dari 1 channel gitu, buat lebih dari 1 channel itu ya. Itu mungkin untuk kalian, silakan tutorial baru dari saya. Ada yang minta tutorial tambahan itu ya, silakan. Semangat, apapun bisa jadikan konten ya, yang penting kita motivasinya kuat itu ya. Itu saja, silakan. Mudah-mudahan semua apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi tetap konsisten ya, konsisten upload setiap hari. Karena emang channel ini, kenapa ada yang nanya kenapa yang ini tidak teruskan ya, karena memang saya ini bukan untuk apa ya, ini masih sekedar berbagi tutorial saja, bukan untuk dibesarkan dan sebagainya, hanya channel untuk share saja. Nanti ketika ada sesuatu yang ingin di-share ya di-share. Sekali lagi, konsisten upload tiap hari, usahakan waktu tontonnya 40% ya, itu rame, banyak komen, itu kuncinya. Sekali lagi, ketika jadi YouTuber jangan kita harus tahu dulu resikonya. Nanti ketika kerjasama dengan YouTube, otomatis nanti hanya sepihak gitu ya. Kita tidak bisa tanya kepada yang sudah pernah mengalami dismon, yang di-manage. Kita bisa nggak menggugat gitu ya, menggugat, ada hukumnya nggak bisa gitu ya. Sepihak, YouTube itu sepihak, harus tahu resikonya. Nah itu, jadi makanya strateginya buat lebih dari 1 channel. Oke, cukup untuk tutorialnya. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, komen ya, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.